dulu hobi saya sebagai hobi apa ya namanya? Mancing. Bukan. Ya nggak perlu kita sebutkan lah, hobinya jelek sekali dah. Bola. Oh, bola sodok. Judi bola. Oh, judi bola. Oh. Karena dulunya seperti itu, daripada uang saya buang-buang, lebih baik saya alih profesi. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Lagi di markas maksimum pencetak Troto Murai Batu Ring Silver Pak Sinarto Wijaya Sinetral. Yang tinggal itu itu dari Tabanan itu. Ini anak ceweknya dari anak punya juga yang diternak sama teman saya Wahyu Firman. Tahu lapangan itu dikit. Ya, lapangan. Dari JP yang ini. Ini dari itu. Kandang nomor 6. Kalau yang ini lagi ngeram kayak gitu. Ini lagi ngeram, cuma lakinya dulu nggak kanibal, tapi sekarang kanibal tapi isi terus. Oh, kanibal itu maksudnya gini, Cabul. oh makan bulu. Oh, ini sayapnya habis tuh. Oh, tapi bisa terbang ya kandang ini. Terbang nggak bisa, cuma ini dia makan jangkrik bisa, cuma isi terus ini. Oh, luar biasa ya. Keren pokoknya. Kalau yang ini? Yang ini cowoknya dari Wahyu Ekotomo, Jakarta. Cewekannya balak ya. Cewekannya dari ini dari ringnya semi import punyanya tentara Donald apa itu? Donald. Ini anak tunggal nih. Prajuara. Oh, produk yang di luar itu Ya, ini kalau ini namanya prajuara dari Wahyu Ekotomo. Saya waktu itu beli paspor 30. Ekornya impor. Ini maksudnya apa yang cewek impor? Semi import ya. Impor. Ekor panjang. Masterannya juga banyak juga. Berarti ini 3 kandang. Terus sisanya lagi? Sisanya ini. Oh, ini yang tulisannya Yosua ini terang Yosua. Ini ceweknya. Ini ceknya. Yosua atau cowoknya Bella. Oh, Pastol. pastol. Ya. Tapi udah produk. Belum. Oh, belum produk. Oh, Ya. baru jodohin yang ini ada nomor 1. Oh, ini semua ada tulisannya di Nah, yang ini Pak Yosua juga. Lakinya ini senjatanya ini. Oh, ini Panjang. Ceweknya saya cocoknya dari saya. Oh, gitu. Yang sepasang Yosua semua mana? Gak ada. Tidak ada. Oh, berarti di mix ya? Iya. Jadi Cewekannya itu dari sudah punya anak 3 ini. Oh, ini udah produk 3 kali. Baru sekali. Baru sekali, Ya. anaknya 3. Anaknya 3 baru saya panen 3 hari yang lalu. Saya kirim ke teman saya. Terus Ini yang ada nomor 3 ini dari Ricky Donald. oh, ini Donald maksimum. Ya. Jogja. Ceweknya Yosua ini. Ceknya Yosua. Jantannya belum juara. Dulu juara dari Ricky Donald. Ceweknya mantap. Cuma belum Ini enggak mantap ya. Tapi isi semua. Ini nomor 4 ini belum di sini. oh, isi semua. Belum isi semua. Ini baru perdana apa gimana maksudnya? Jodohin apa udah lama? Ini sudah lama, waktu umur 10 bulan ceweknya saya jodohin jodoh, cuma belum berani terus mabung. Oh, Berarti ini 1 kali mabung. satu kali mabung Ya. ceweknya. Ya. Nggak saya ambil, biarin takutnya nanti Jodohinnya jodohin nanti lagi, ya. ya, takutnya bentrok ya. Ya. Yang sebelah-sebelah ada Dan ini. sebelah ini kosong, ya kosong ini. Nanti setelahnya yang banyak ini. Balak ini. Ini balak maksudnya apa? Ini balak
Ini lakinya dulu pejantannya dari biji jahitan nias. Oh. Nias. Jadi terangnya dari Wadi KH. Ya, nias. Habis itu saya titipkan teman saya minta pejantannya. Ya ini pejantannya ini. Terus caranya ini dari, kalau nggak salah dari Jogja ini caranya ini. Dari Jogja. Ya. Ini terah yang paling banyak di tempat yang Ranova ada 7. Ada 4. Oh, terus ada pastolnya yang udah juara, udah masuk? Belum. Oh, kalau yang kemarin yang di kandang Erwin itu terahnya Joko Tinggi sudah juara, tapi tercepat Bayu Firman terahnya. Oh, ternaknya nggak di sini. Oh, jadi Pak Sin tuh punya di berapa titik gitu ada. ya? Ternakan. Terah Yosua asli ada dua-duanya. Di Pak Pardi. Ya, ada kawannya ada di tempat yang murah. Ada juga di sana. Ada. Luar biasa ini pokoknya. Yang sebelah kosong. Sebelah kosong baru dudukan. Jadi burung ini kan udah netes. Yang lolos siapa? Apa lolos besar di kandang? Apa di lolos? Ada beberapa yang ini ada 2 kali panen tapi besar di kandang. Ada yang saya lolos sama teman saya. Ini anaknya terakhir 2. Lolos teman saya. Itu. Berarti untuk yang dari semua kandang ini, yang favorit yang mana? Yang biasanya pastol udah bisa digantang kayak gitu. Kalau yang pertama itu terahnya ini yang di ternak Bayu Firman, cuma ini saya yakin nantinya ini bagus karena apa? Dari umur 4 bulan aja sudah ngeplong koreng. Oh ini? Iya, yang ini paling favorit? Ya, sudah apa? Bawa lampunya enak kasar-kasar. Nanti saya sama orang yang tahu. Oh iya. Oh, pemasterannya di sana juga. Semua. Oh. Jadi sini ada masteran juga. Nanti setelah umur 3 bulan baru saya kirim sana. Oh, jadi di Nanti sini pastolnya kalau sudah paspor, sudah mentok semua, sudah selesai mandipa, sudah dimaster, baru dia saya ambil. Saya jangan lagi trotoar. Oh gitu, sekolah lah. Sekolah, tapi biaya keren. Emang keren banget memang Pak Sin ini. Kosong Ini favorit. 01. Cuma ini saya baru duduk, jalan-jalannya bagus terakhir. Berarti telah juara aja sini ya Pak ya, nggak main ekor ya, pokoknya Nggak main ekor panjang sih, ceweknya cuma kita selektif ya. selektif ya. Terahnya bagus pokoknya. Di sini tepat ternak kualitas Sinetral Singaraja maksimum tim Indonesia. Ada lagi satu Yang mana? ada satu baru duduk. Nah ini dari Aceh. Oh, ada. Waduh, ini kandangnya pokoknya enggak baru. Kandangnya tinggi pokoknya. Saran pemain. Oh, ini markasnya di sini. Ini rencana mau saya ini. Nah, ini tulisannya pria ini. Berarti pria Ini itu. rencana poligami. Oh, ini yang poligami. Rencana ini. Caranya yang Oh, jantannya yang ini. Nah ini jantannya asli Aceh ini. Oh, ini Aceh. MH. Ya, MH. Oh. Ini ceweknya terakhir itu yang hatinya Celah. cewek. Oh, iya keren. Ekor panjang juga celah. Celah ini. Ini yang dibawa Erwin, kakaknya. Oh, kakaknya. Kakaknya yang cewek. Oh, cuma yang di sana kan yang di sana kan yang itu rank super. Silver semua. Itu binaan juga nih. Ini ceweknya saya ambil, saya sudah sama ini. Oh, ini nanti jadinya kayak apa ya? Visual ini. Ya, nanti kan yang ada yang kosong. Oke, pokoknya. Kalau yang di sebelah, Sebelah ini cewek juga semua ini. oh, pantesan ini tulisannya wanita, Mas. Wah, bener. Wanita. Ini cewek dari saya ngambil itu yang kasih yang 4 tuh dari rumah tuh. Oh, ini. Yang Masih dorong ya? kasih dorong. Karakternya full. Ini kalau yang ini balak yang tadi balik. Ini balak adiknya itu. Adiknya itu. Cewek. Ini cewek juga. Ini mau pastol ini. Ya, terbayang. Keren bagus. Ini yang bagus ini. Ini mau satu juta nanti. Nanti rencana kalau setelah ini tentu saya mungkin mau bikin kandang lagi di rumah. Jadi fokus ternak, nanti untuk lomba-lomba mau kasih mana ada
untuk nyetak proses ininya. Ya. Ya saya kalau gini nanti bisa. Kalau Kalau saya nyari betina, ada calon SPP-nya betina. tapi. Oke. Oke. Terima kasih untuk ini, nanti kita lanjut bincang-bincang sama Pak Sin karena panjang ini ceritanya, pasti panjang ceritanya ya. Nanti kita lanjut. Oke, bye. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Flying, get on board. We're smiling on top of the world. Sip. Nanti ini kopinya. Oke, makasih. Oke. Seruput kopi dulu. Kita sekarang berada di daerah iklim tropis Singaraja. Manis, manis. Agak sih, agak pas. Enggak apa. Mantap pokoknya. Oke, welcome back hobi populer, hobi untuk kita semua. Terima kasih, hari ini kita eksklusif bersama tokoh kicomania Bali tentunya. Siapa lagi kalau bukan Sin Netral. Netral Maksimum. Dan beliau ini adalah Murah apa? manajer dari Maksimum. Perawat. Oke, terima kasih. Ini awal dulu Pak mengenai sejarah perjalanannya Pak Sin nih. Dari senangnya burung dulu ini, bisa diceritakan? Dulu sekitar tahun 2000-an kemungkinan ya. 2000. Itu baru senang burung untuk event lomba-lomba. Sebelumnya karena dulu hobi saya sebagai hobi apa ya namanya? Mancing. Bukan. Ya nggak perlu kita sebutkan lah, hobinya jelek sekali dah. Bola. Oh, bola sodok. Judi bola. Oh, judi bola. Oh. Karena dulunya seperti itu, daripada uang saya buang-buang, lebih baik saya alih profesi. Karena ipar saya dulu juga hobi burung, dia punya murai batu namanya penantian, sering juara terus. Jadi saya istilahnya kepingin lah untuk main burung, karena saya lihat ipar saya kok enak, seneng hobinya itu. Jadi tahun 2000 sudah mulai pelihara. Dulu merah saya punya sekitar 80 ekor. Tapi dulu zaman waktu khusus merah. Khusus merah. Ya. Di awal-awal. Di awal-awal merah. Habis itu merah karena settingannya juga gampang-gampang susah. Alih profesi ke pendet. Dulu saya punya pendet namanya Bombastis. Bombastis. Itu sering masuk itu. Sering masuk.
Habis itu terus kacer, Baladewa sering masuk. Karena kacer tambah lama tambah sepi. Habis itu saya tukar dengan murai batu namanya Murano. Oh, sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi sekarang fokus ke murai sama konservasi ternak. Mantap. Berapa tahun ini berarti udah? Kurang lebih mungkin untuk lomba kurang lebih sekitar 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun untuk lomba. Saya belum lahir itu berarti. Mungkin. Bisa jadi. Oh, saya umurnya masih 17. Karena saya sangat muda sekali dibandingkan bapak-bapak yang di sini. Oke. Waktu zaman piala lah. Kalau menurut saya lebih presisius apa istilahnya untuk. Oh, ini awal mulanya lomba ini Awalnya cerita. lomba ya. Akhirnya kan ikut lomba. Ya, ikut lomba. Lomba-lomba dulu itu seperti apa sih, Pak? Kalau zaman dulu lomba hadiah, hadiahnya kan waktu itu piala. Itu lebih bisa menikmati dibandingkan sekarang. Oh, jadi dulu itu nggak ada dana pembinaan? Nggak ada dana pembinaan. Cuma piala? Cuma piala aja. Ada piagamnya juga? Piala sama piagam. Tapi lebih bisa menikmati lomba dulu dibandingkan lomba sekarang. Tapi mungkin lomba dulu itu pialanya seharga dengan tiketnya mungkin ya. Mungkin dari model pialanya pasti kan istimewa ini. Pasti kan ada pendaftaran apa enggak kalau zaman dulu? Kalau zaman dulu ada pendaftaran. Cuma piala zaman dulu itu lebih mewah lah. Lebih mewah, lebih bagus. Jadi waktu saya zaman dulu namanya saya punya cucak hijau, namanya Topan itu pialanya sampai kurang lebih sekitar hampir 1 meter. Juara satunya. Juara satunya. Apa gini, kalau apa juaranya itu dihitung kastanya mungkin. Kalau yang juara 1 lebih tinggi. Lebih tinggi, gitu. betul, lebih tinggi. Juara 2 lebih rendah sedikit, juara 3 lebih rendah sedikit. Cuma waktu zaman dulu kan piala kan 1 sampai 10. Oh, 1 sampai 10. Sampai 10. Peserta? Peserta los, semua peserta mungkin ya zaman dulu mungkin waktu itu kan yang dituakan EO kan cuma PBI. PBI. Jadi kalau Pelestari seumpama Indonesia. zaman dulu kita sudah juara 5 aja sudah bangga sekali. Karena gandangannya kurang lebih sekitar hampir full terus sekitar 60 zaman dulu. Dan tanpa teriak, jadi kita betul-betul bisa menikmati. Kalau penjurian pakem juga nggak jauh beda sama sekarang apa? Kalau gimana? pakem untuk PBI nggak jauh beda. Dulu sama sekarang nggak jauh beda. Cuma ini kan untuk PBI kan ada perbaikan dengan pengajuan terbuka. Ini juga lebih baik dibandingkan mungkin 4-5 tahun yang lalu. Mungkin hadiah masih ada hadiah uang. Kalau zaman dulu hadiah piala kan juga luar biasa sekali kan. Kita sudah bangga sekali lah dengan piala dah. Taruh di rumah, di sebelah ruang tamu. Wah, ada tamu ke sana. Mantap, betul pokoknya ini. Juara di mana, Pak, gitu. Event pertama yang terkesan di Pak Sin waktu itu event apa? Pertama kali ini. Waduh, mungkin yang bikin bahagia lah. Mungkin lupa ya. Pasti ingat soalnya. Cuma yang pasti waktu itu PBI kalau bikin gelaran di event-event besar itu di daerah Renon. Di Renon. Di lapangan Renon. Di lapangan Renon. Monumen Bajres. Ya, itu setiap kali event besar pasti di situ. Waktu itu kalau nggak salah Gubernur Cup Kapolda Cup ya di situ. Saking lamanya ya. Saking lamanya mungkin lupa. Pialanya masih ada. Pialanya masih ada di rumah. Pialanya masih ada. Juga waktu ke Jawa, ke Pati, saya bawa cucak hijau sama Beranjangan pernah dapat juara. Waktu Kapolri Cup pertama di Baktiar, Beranjangan saya juara 3. Oh, keren. Itu tahun berapa ya di Baktiar itu? Kapolri pertama di Semarang itu. Saya belum lahir kayaknya. Waktu zamannya Tutut Tutut
siapa itu namanya itu yang punya taksi Atlas kalau nggak salah. Atlas. Luar biasa, pokoknya sampai lupa-lupa loh ini karena terlalu lamanya. Terus kemudian Pak Sin, Ya, kok tiba-tiba breeding ternak, inspirasinya dari mana Pak Sin ini? Kan burungnya juara-juara semua, apa enggak cukup juara aja? Apa harus konservasi, observasi? karena saya ternak itu disebabkan permasalahannya saya mau nyetak sendiri throttle dari segi kualitas juga supaya ada regenerasi. Oh, tapi awalnya iseng-iseng pasti. Awalnya iseng-iseng. Heeh. Sebetulnya sudah 2 tahun yang lalu sebetulnya kepengen ternak, cuma karena masih ada untuk gairah lomba-lomba besar apa, jadi ditunda-tunda sampai tahun ini baru terlaksana untuk ternak. Oh, berarti ternak itu udah berjalan berapa lama? Untuk ininya. Kurang lebih mungkin sekitar 8 bulan. 8 bulan. 8 bulanan. Kan 8 bulan. 7 kandang. Berapa kandang tadi? Rencana 8 kandang, cuma yang 7 kandang sudah terisi, yang 1 kandang baru menjodohkan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin gara-gara kondisi waktu itu COVID, karena kita nggak bisa lomba. Nggak bisa lomba, iseng-iseng Itu dah diternakin. iseng-iseng ternak itu. Udah ada berapa terah yang dikeluarkan dari kandang? Terah yang dikeluarkan dari kandang itu di sini di tempatnya Ngoranova itu pastol sama trotol ada kurang lebih 8 ekor. Terus di tempatnya Kadek Koa yang baru ngeloloh tuh kurang lebih 6 ekor. Yang saya kasih ke teman saya orang Denpasar tuh 1 ekor pastol yang waktu BNR pastol VIP. Oh, sudah ada yang juara juga? Juara 3. Wah, luar biasa. Dari 8 bulan ini loh, perdana udah langsung Ya. gini pastolnya, emang kualitas berarti. Kualitas terahnya. juga kita tunjang dengan master-master yang kualitasnya nyata. Oh, gitu. Karena kalau kita punya ternak, punya trotol maupun pastol, kalau kita nggak punya master bagus, percuma. Kiat-kiatnya ini Pak Sin, katanya Pak Sin ini burungnya kan netas, itu ada yang diloloh indukan, ada juga yang nyeting. Maksudnya nyeting di sini untuk perawatannya di trotol itu ada nggak beliaunya ini orangnya? Ini sebelahnya Kalau- ini. Kalau ini Ngoranova saya instruksikan untuk trotol supaya power itu bisa keluar, jangkrik los. Oh, jangkrik diloskan. Mungkin ya sekitar 1 hari bisa satu burung bisa 20, bisa 25. Ngasih makannya pagi, siang gimana gini? Pagi Pagi aja. pagi 10 sama sore 10. Oh, sama sore 10. Untuk perawatannya Pak Nova, sulit nggak untuk gini trotolnya dari Pak Sin ini? Kalau dari trotol enggak sulit, maksudnya kita cuma kasih jangkrik aja rutin sama cek minumnya sama kurnya. Perawatan biasa, cuma makan los gitu ya. Kan kita sudah ada masukan, kita nanti tinggal di master langsung. Kemungkinan nanti udah pastol baru Dicoba ya. kali 2 kali biar Di go trotol kita internasional. ngajarin mandi kerambanya agak susah. Oh, agak Ya. gimana dari trotol itu gimana prosesnya untuk ngajarin mandinya ini? Kita coba trotolnya barengan untuk 3 keramba itu barengan. Masuk semua tapi sendiri-sendiri. Ini sendiri. Nanti disemprotin dikit dipancing, ada yang mau mandi, kemungkinan temennya kan ada yang juga. Oh, akhirnya terpancing untuk ikut mandi. Saya coba juga kadang siang, kadang sore, nggak selalu pagi. Untuk tata cara pemasterannya ini, Saya cuma gini aja, pagi habis kasih jangkrik, ngecek semua pakannya udah bersih sama kandangnya. Saya ganti alprodong, saya sekat pakai masteran gitu. oh masteran hidup ya, maksudnya bukan MP3 ya. Jadi dia prosesnya gitu aja ya, mengalir gitu aja sampai nanti gini. Nggak ada yang khusus mungkin istimewa atau disendirikan, ditaruh di tempat sepi, ruangan yang tertutup atau enggak? Oh enggak. Cukup mudah berarti. Terus Pak Sin sendiri nih, kan terahnya nanti kan udah banyak ini.
kira-kira rencananya ke depannya mau nambah berapa kandang ini? Rencana kemungkinan mungkin kalau seumpama saya lihat indukannya bagus, mungkin mau saya tambah kurang lebih antara maksimal mungkin sekitar 8 kandang lagi. 8 kandang lagi. 8 kandang lagi. Itu sudah kita siapkan, mungkin di rumah. Habis itu mungkin untuk burung-burung yang lomba mungkin akan saya kasihkan sama perawat saya satunya. Ada 2 perawat. Ya. Yang satu kan khusus untuk burung-burung lomba itu. Oh, jadi dari Khusus. sini udah siap nih hitungannya. Ya, Tinggal digaspol di perawat satunya. perawat satunya. Oh, berarti ada spesialisnya Ya. sendiri-sendiri ternyata ini. Pak Sin memang juas. Pak Sin, saya lupa tadi nanya. Untuk ringnya Pak Sin itu apa tulisannya di ringnya itu? Untuk tulisannya ada nama saya, sinetral sama nomor HP. Oh, Sinetral BF gitu atau gimana? Cuma judulnya? sinetral aja, cuma bawahnya ada nomor HP saya. Oh, gitu. Tapi nomor HP XL yang lama. 081-755-4945. Oh, tapi ada gininya ya untuk urutan angkanya juga. Ada. Ring Jadi ke-1, kedua, ketiga. untuk 4 kan yang sudah berhasil 4 kandang ini saya kasih ring sendiri-sendiri. Jadi kalau seumpama Warna? ada warna Oh, warnanya sendiri-sendiri. lain-lain. Oh, Jadi lain-lain. kalau seumpama ada mungkin temen yang beli atau apa, oh ini terahnya si A, terahnya si B. Oh, ada catatannya ya. Ada catatannya Bukunya. juga, kita konsisten juga, kita paling enggak ya sama namanya kita jual burung pastel atau trotol kan kita kepercayaan harus dijaga. Jadi paling enggak antara penjual sama pembeli harus saling percaya. Tapi paling enggak pernah teman saya dari Denpasar 1 tanya ini terahnya mana, saya kasih tunjuk ini terahnya Wahyu Firman. Oh, ada semua di buku Ada semua, catatannya ya. ya. Ada Sesuai nanti catatannya. kode di ring dan warna ring. Warna ring beda-beda. Untuk kandangnya Pak Sin sendiri ini kan ada terah Yosua. Nah, Yosua itu sebenarnya seperti apa sih ceritanya? Terah Yosua itu siapa yang punya? Kalau terah Yosua pertama kali saya dengar informasi dari teman saya, namanya Yowan, peternak awal, itu terah dari Pak Gunadi JBT. Pak Gunadi Jalak Bali. Jalak Bali tim dulu. Pendiri JBT itu. Habis itu burung itu memang burung prestasi karena sudah umur, terus disuruh untuk ternak sama Yowan itu. Terus Pak Sin ngambil anak-anaknya gitu. Saya keturunan. waktu itu ngambil keturunan dari Yosua tuh kurang lebih sekitar ada kurang lebih 8 ekor. Dari saya ngambilnya Jantan? dari ya betul pastol. Kan dibuat main dulu ini Ya. ceritanya kan baru masuk kandang. Baru masuk kandang. Dulu ada yang namanya waktu itu namanya Bombastis, sering juara, tapi karena sudah umur waktu itu belum ada niat untuk breeding, sakit sampai meninggal. Oh, sampai dijemput yang kuasa. Iya, itu namanya Bombastis. Itu pasti inget kalau kalau istilahnya pemain-pemain lama pasti tahu. Habis itu Lollipop itu juga terah Yosua. Ya karena Lollipop itu juga sakit juga 1 tahun. Saya titipkan ke temen. Yang juara G36 Bali Santi tiket 1 juta atau tiket 750 waktu itu? Waktu G36 sempat kayaknya juara Lollipop 1. itu juara dapat BOB. Oh iya BOP itu ya? BOB, ya, betul. 750 kayaknya kalau nggak Ya, waktu itu belum ada tiket di atas gitu. 750 sama 550 apa 500 waktu itu. Gitu. Nah ini keturunannya nanti ini kan ada sih terah Yosua, cuma saya ngambil terah dari asli cewekannya Yosua. Pada umumnya
saya silang dengan pejantan saya yang sering masuk. Oh, yang juara. Ya. Jadi di mix lagi untuk nyari lebih meningkat lah, bagusnya lah. Ya, Gitu. lebih Nyari- bagusnya juga nyari lebih kita ini. Karena gininya. kalau eksperimen. kalau Yosua itu pada umumnya kalau burung itu betul-betul sudah umur baru stabil. Oh, dari yang Gitu. aslinya ya. Dari pra aslinya. Untuk kisaran anak dari terahnya Pak Sin nih, berapa harga trotol, berapa harga pastol? Apa maksudnya yang dijual itu pastol kah? Apa nanti nunggu juara dulu? Apa gimana? Gimana untuk? Kalau saya jual biasanya saya pastol dan materi sudah ada. Kita jual istilahnya jual pastol sama plus materi. Jadi untuk istilahnya untuk teman-teman dekat sama saya harga temen lah. Bisa WA. Ya itu kalau teman dekat kan Iya. kita kan juga bukan untuk cari pertama untuk bukan cari untuk profit, kita cari supaya saya punya terah saya bisa istilahnya bisa bersaing di kancah nasional terutama di event PBI yang Iya. dominan ring silver. Oh, ring silver. Oh, juga ikut gini binaan juga nggak Iya Pak Sin? betul. Oh, alah, mantap. Untuk Buleleng sekarang ini binaan sudah sekitar hampir 20 lebih 20 lebih yang ikut. untuk ring silver. Nggih, nggih. Terakhir ini Pak Sin. Untuk kicomania. Mungkin ada unek-unek atau apa yang ingin disampaikan. Enggak sih kalau unek-unek, maksudnya kiat-kiat yang lain. Biar lebih semangat. Ya kalau sumama untuk teman-teman terutama binaan PBI Buleleng, saya mohon supaya tetap semangat untuk konservasi, untuk mengorbitkan terah-terah masing-masing penangkar, supaya nanti kalau sumama ada pemain lokal maupun pemain dari Jawa maupun Denpasar bisa tahu kualitas pastol Buleleng. Tapi pokoknya wes materi nih. Dari Pak Nova sebagai manajernya joki juga aja. tetap semangat kok nih gitu. Ya merawat dulu. Orang saya cuma perawat, konsisten. Orang saya hobinya di sini. Nggak pernah rasa bosan. Oh, oke. Tetap tentunya jangan lupa ternak dan salam mana. Saya Rian Parikesit mengabarkan eksklusif dari Singaraja. Terima kasih. Bye.